Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan ya pengenalan terhadap bisnis proses manajemen. Jadi memang ini adalah salah satu video dari rangkaian video sesi kuliah bisnis proses manajemen yang diajarkan di Teknik Industri UI. Memang video ini akan menjelaskan terkait apa itu BPM. Di mana ini bagian dari CPL dan CPMK yang ada untuk kita memahami BPM itu sendiri. Nah, silabus yang kita pelajari di mata kuliah BPM ini adalah seperti ini. Dan untuk video kali ini kita akan memulai dengan pengenalan dulu, yaitu konsep dasar terkait bisnis proses manajemen itu sendiri. Jadi, baik, kita akan mulai. Nah, kita sebagai seorang teknik industri itu paling pasti memahami definisi dari harusnya memahami definisi teknik itu industri itu sendiri. Di sini ada dua definisi, yaitu pertama dari American Institute of Industrial Engineering yang dikeluarkan tahun 1955, dan yang kedua ini dari Institute of Industrial and System Engineering. Jadi yang merupakan apa ya istilahnya, ya masih apa bukan modifikasi ya, dia IIE ini sekarang berevolusi menjadi IISE seperti itu. Nah, makanya yang dulunya definisinya adalah Industrial Engineering begitu saja ya, sekarang menjadi Industrial and System Engineering karena ditambahkan ya sistemnya, karena sistem itu menjadi satu hal yang core dalam Industrial Engineering. Ya, kita lihat kalau definisi yang pertama dari IIE itu Industrial Engineering itu kan itu concern atau apa ya, menitik beratkan pada desain, improvement, dan instalasi dari integrasi manusia, material, dan equipment yang kita bisa lihat ya. Yang beda ya cuman itu ya sebenarnya ya, sedangkan di industrial dan system engineering itu integrated system of people, material, information, equipment, and energy, ya kan. Yang lain-lainnya sepertinya masih sama, tapi ini bedanya di situ. Jadi di sini sudah ada komponen selain man, material, equipment, jadi tapi ada juga man di sini menjadi people, material, equipment, ada energi dan information. Ya, ini adalah di mana kemudian informasi menjadi satu hal yang penting. Nah, tentunya kita di teknik industri itu kemudian role ya, area area utama kita itu adalah di manufacturing tentunya. Walaupun sekarang teknik industri itu tidak cuma manufacturing ya, masih namanya industri juga luas sekali. Ada industri jasa, ada industri perbankan, ada industri agrikultur. Nah, seperti itu. Tapi memang pada awalnya adalah utamanya di manufaktur. Ini saya memberikan contoh di sini. Satu dari Groover 80 adalah satu gambar dari sistem manufacturing. Jadi sistem manufaktur gitu ya. Dia menjelaskan seperti inilah apa yang terjadi di sistem manufaktur. Kalau kita lihat ya, di gambar ini kan ada customer, ada supplier, dan ada bagian-bagian yang ada dalam organisasi. Ya, kalau kita tanya di sini, ini sebetulnya kok ada tanda panah, ada bagian departemen-departemen, unit-unit, ada customer, supplier, ini menggambarkan apa ya? Nah, ini kalau kita lihat mungkin menggambarkan seperti kalau ada panah mungkin proses ya, kita memahami ini ada proses. Oke, kalau kita lihat prosesnya ini dimulai dari mana ya? Logika kita, berpikir kita pasti kalau suatu sistem manufaktur ya dimulai dari customer kan. Customer itu mintanya apa gitu, nanti oleh sales and marketing itu diterima permintaannya, terus didesain kan apa yang diminta tadi. Nah, itu kemudian di manufacture engineering di desain produknya, terus
pelajari bagaimana scale up-nya, memproduksi secara banyak sehingga terus dioptimasi sehingga nantinya bagus, apa rencananya itu semua sudah bisa, rencana produksinya itu sudah tertata rapi, kemudian bisa dilakukan produksi. Begitu juga merancang tadi, merencanakan produksinya. Nah, produksi itu berjalan itu juga nanti membutuhkan material dari supplier, nanti kita connect supplier. Kemudian hasilnya yang sudah diproduksi tadi disimpan di gudang, ya di mana nanti kalau customer mau membeli itu mengecek di gudang itu terus kemudian mengirimkan, ya di situ juga ada quality control yang berjalan. Nah, ini seperti sebuah proses yang berjalan kalau kita bisikan. Tapi ada satu pertanyaan yang ingin saya coba menggelitik, ya coba saya tanyakan seperti ini. Kalau memang itu adalah proses, di manakah mulainya dan di manakah akhirnya? Tadi dari cerita kita logiknya itu dari customer, harusnya kan mulainya dari customer. Tapi kalau sekarang pertanyaan lagi, kalau memang mulainya dari customer, kenapa kok di customer itu ada panah yang masuk dan ada panah yang keluar? Seharusnya kalau dia memulai artinya cuma ada panah keluar karena dia pertama, ya kan? Tapi di customer itu ada panah masuk dan ada panah keluar. Artinya kan dia loh, jadi sebenarnya eh, seperti apa secara ini. Jadi ada cerita yang logical sense kita dari cerita, tapi secara penulisan, secara pemodelan kok ada yang sesuatu yang miss. Nah, kalau kalau logiknya seperti itu, berarti kan harusnya quality control lah yang dulu, karena di quality control itu tidak ada panah masuk, panahnya keluar semua, artinya dianya harusnya duluan, karena tidak ada yang masuk ke dia kan, arah panah yang masuk, artinya dia kan pertama kali dia keluar semua. Nah, kalau yang cuman ada masuk saja berarti dia yang terakhir. Nah, kita lihat apakah ada yang cuman masuk saja panahnya tanpa ada panah keluar, ternyata nggak ada, ya. Semuanya ada panah masuk dan keluar, dan cuman ada quality control saja ada yang keluar semuanya. Jadi ini kan sesuatu hal yang kita lihat, oke, mungkin secara jadi kita bertanya, jadi panah itu menandakan proses, urutan, sequence, ini dulu baru ini, atau sekedar menunjukkan mungkin hubungan atau mungkin pengaruh. Oh, ini dipengaruhi oleh siapa, ini mempengaruhi siapa, seperti itu kan ya. Nah, ini kan jadi bermakna. Kalau gitu, kalau kita pengen, kemudian kalau kita ingin mengetahui prosesnya seperti apa dari sini kan ya. Ini tentu ini bukan model yang bagus untuk memahami proses itu kan. Nah, ini juga kalau kita lihat di sini aktivitas produksi di manufacturing itu kan, kalau kita lihat tadi digambarkan di sistem manufacturing, ya kita lihat di sini juga menurut sumber lain. Nah, ini hal-hal penting yang ada di manufacturing system itu adalah bagian-bagiannya, ya ada marketing, purchasing, design engineering, industrial engineering, sama ya seperti tadi, cuman memang dia di sini ada panah-panah juga, ya kan, panah-panah juga, semua menuju ke produksi. Nah, kalau ini mungkin lebih jelas kita memandang bahwa ini, oh ini kayaknya bukan proses, tapi ini adalah semacam pengaruh atau hubungan, ya. Jadi bagian fungsi-fungsi yang ada tadi mempengaruhi produksi, di mana kemudian nanti produksi ini menghasilkan good and service. Mungkin seperti itu. Kita karena bentuknya yang ini kan kita lihat ya, ya di sini mungkin kita akan lebih menganggap bahwa kita akan lebih menyadari bahwa kemungkinan besar ini bukanlah proses dibanding kalau ini. Ini kita masih mungkin mengira ini proses. Walaupun kemudian kita tadi menemukan kok ada kejanggalan. Nah, sedangkan yang di sini kita lihat ya ini pasti mungkin bukan proses. Kita semacam ada hubungan-hubungan kan. Nah, misalnya finance accounting itu ada panah bolak-balik ke produksi. Artinya apa? Mana yang dulu? Jadi produksi, finance mempengaruhi produksi, produksi juga mempengaruhi. Apakah ini seperti apa ya? Artinya kalau informasi mungkin ada informasi masuk ke production tapi juga masuk ke finance. Nah, ini yang lebih mudah kita juga sudah secara secara apa ya? Mungkin secara mudah menyadari bahwa ini adalah keterkaitan antara dua hal ini. Jadi bukan proses, bukan sequence. Nah, lalu bagaimana seharusnya kan kita mau memahami hal itu? Kita lihat sebenarnya kalau kita tadi definisi dari
yang baru, Industrial and System Engineering kan memasukkan sistem di situ. Sistem. Lah, kenapa sistem itu penting? Ya, sistem menjadi core dari teknik industri, yaitu dalam kita mengharuskan kita untuk berpikir sistem atau sistem thinking dalam memahami satu kondisi atau permasalahan yang ingin kita selesaikan. Ya kan? Kalau kita bisa lihat dari sistem itu di gambar yang kiri, sistem itu kan memiliki batasan, jadi sistem itu digambarkan memiliki boundary yang memisahkannya antara sistem itu sendiri dengan surrounding atau lingkungannya. Nah, kalau dia open system, artinya dia memungkinkan terjadinya, memungkinkan input dan output itu masuk dan keluar. Jadi artinya memungkinkan ada input yang masuk ke sistem dan keluar dari sistem, atau maksudnya input yang keluar ke lingkungan dan diambil dari lingkungan, input yang diambil dari lingkungan dan output yang keluar dari lingkungan, itu kan open system. Jadi walaupun sistem itu ada boundary-nya, tapi sistem itu berinteraksi dengan lingkungan karena dia mengambil sesuatu dan mengeluarkan sesuatu. Di gambar yang kanan juga menjelaskan bahwa sistem itu tadi ada input dan output, di dalamnya itu ada P itu kan ada proses. Jadi input dan output bisa jadi berbeda. Ya kan, kita tahu dalam input dan output, kalau kita sebagai manusia sistem ya, kita punya sistem pencernaan lah. Dalam manusia itu banyak, ada berbagai sistem, sistem pencernaan, sistem pernafasan dan lain-lain ya. Sedangkan kita sendiri ada kumpulan-kumpulan sistem itu menjadikan kita satu manusia. Tapi katakanlah sistem pencernaan, kita input yang kita ambil dari lingkungan sekitar, di luar sistem pencernaan kita kan kita memasukkan makanan, bentuknya mungkin seperti donat atau rawon atau ya macam-macam ya, atau ayam bakar. Nah, itu kita masuk bentuknya gitu, tapi yang kita keluarkan kan hampirnya mirip-mirip semuanya. Mirip-mirip, tidak lagi berbentuk rawon, tidak lagi berbentuk ayam bakar atau berbentuk donat itu. Ya, yang kok berbeda, dan itu ternyata berbeda sekali walaupun kita tahu dulu asalnya itu, tapi sudah beda lagi bentuknya. Artinya ada input yang masuk dengan output yang keluar itu sudah berbeda. Artinya kan ketika di dalam sistem itu terjadi perubahan, terjadi satu proses kan, proses yang perubahan. Nah, nah kadang-kadang apa yang, dan ketika kita memberikan output ke lingkungan itu tentunya kita mengubah kondisi kan, kondisi lingkungan ya, itu bisa jadi menjadikan feedback ke kita ya. Kalau kita di meja kita, ibaratnya di meja kita ada makanan, terus kita makan kan, habis kan, yang kita keluarkan kan bukan dalam bentuk makanan. Jadi dari situ kita menyadari bahwa makanannya sudah habis, sudah beda kondisinya, tidak lagi sama. Tapi di sini kita lihat berarti dalam sistem itu sendiri terjadi satu proses kan, proses perubahan lah minimal, yang mengubah input, transformasi input menjadi output. Nah, proses itu sendiri, nah bisa digambarkan seperti ini ya. Jadi input itu tadi kalau kita melihat definisi dari IESE tadi ada man atau people, equipment, material, information, energi. Ya, sebetulnya mungkin bisa dibilang material atau ini finance ya, kita tambahkan finance itu karena biar membedakan lah. Karena biasanya dalam organisasi mau nggak mau ya uang itu yang dicari kan. Tapi uang ini bisa juga masuk ini sumber modal kita. Tapi biasanya inilah input yang dibutuhkan. Nah, kemudian input ini akan masuk dalam sistem, diproses ya, menjadikan output. Tadi kita lihat output yang dihasilkan proses sistem manufaktur kan, kalau nggak finished good, service ya, sistem industri lah. Di industri kalau nggak finished good, service. Nah, ketika kita pakai input itu, input berkurang dan output kita bertambah, kita produksi ya. Nah, dalam prosesnya itu, dalam proses yang terjadi di sini ada beberapa proses, yaitu proses transformasi. Proses transformasi jelas mengubah input menjadi output, yang dulunya cuma dari, kalau bisnis restoran industri atau industri olahan, makanan olahan, yang dulunya awalnya bahan-bahan ada beras, ada tapioka, macam-macam, itu kemudian menjadi kue-kue atau apa, itu kan berubah, transformation proses. Kemudian ada proses value added proses. Value added itu menambahkan, penambahan nilai. Jadi yang nilainya jadi bertambah. Jadi yang dulunya mungkin kalau kita lihat
beras, gula atau apa ya, ini material untuk bikin olahan makanan itu harganya beda, diolah dari kita menjadi satu makanan unik menarik yang bisa kita jual, kita kemas, itu yang kita kita jual sehingga kita dapat untung. Artinya ada selisih untung yang kita pastikan dapat, kan artinya dari biaya yang kita keluarkan untuk membeli barang-barang tadi, kita sama kita menjual barang ini dengan ada margin keuntungan, itu berarti ada nilai yang ditambahkan dalam proses itu, sehingga kita berani untuk menjual dengan mengambil margin profit itu kan, karena kita menilai ada nilai ini yang lebih dibandingkan sekedar bahan baku material tadi itu. Nah, proses itu juga ada yang di dalam, wah tentunya itu semua bagus ya. Apa, dalam proses-proses tadi itu ada yang sifatnya produktif, ada juga yang non produktif. Ada produktif artinya dia tadi menambah nilai, menjadikan, gampangnya proses yang produktif ini dia yang menjadikan outputnya itu sesuai yang kita inginkan. Tapi biasanya kan di proses itu juga ada yang output yang tidak kita inginkan, yang disebutnya waste. Ya, ya, jadi kalau kembali kepada contoh sistem pencernaan tadi, sebetulnya kan outputnya itu ya bukan yang kita keluarkan. Jadi kita memakan dari mulut itu, yang output yang diharapkan dari makanan itu bukan bukan dalam bentuk kotoran yang kita keluarkan, itu waste-nya. Tapi sebenarnya output yang kita inginkan adalah energi, tenaga kan, yang kemudian kita bisa pakai atau kita bisa pakai untuk kemudian membuat badan kita sehat, besar, atau punya tenaga. Itu kan yang kita inginkan. Nah, kalau di manufaktur itu ya tadi dari produk-produk atau jasa, baik barang atau jasa yang kemudian ingin dijual di pasar. Nah, itu yang kita inginkan. Ini makanya itu penting kan, proses-proses ini sangat penting. Bagaimana kita bisa kemudian mendapatkan value added, mengubah barang ini sehingga punya value, sehingga kita bisa jual, sehingga bisnis itu bisa berjalan kan, dan pelanggan mau membeli dengan harga yang kita tentukan gitu kan, atau sebanyak, kita kan pengennya sebanyak semahal-mahalnya supaya untungnya sebesar-besarnya, tapi ada titik di mana si pembeli itu mau membeli dengan harga itu kan, kita berarti harus memberikan value yang memang mereka anggap itu worth atau berharga untuk mereka mengeluarkan uang itu. Nah, itu kan berarti proses ini harus menjadi sesuatu yang penting dalam perusahaan untuk kita pelajari. Nah, kalau kita kembalikan ke sini, jadi tadi ada input, ada output, terus kita lihat ya, ini kan outputnya good and service, inputnya tadi, berarti di dalam sistem manufaktur ini terjadi proses, ya kan, sebetulnya terjadi proses yang kita ingin tahu gimana sih prosesnya dari awal sampai akhir itu seperti apa. Nah, jadi karena kita tadi tahu bahwa tanda panah ini walaupun ada panahnya itu ternyata tidak menggambarkan urutan seperti apa, dia cuman oh ini ada hubungannya, oh ini ada hubungannya, tapi kan kita ingin tahu proses itu sebetulnya seperti apa, awalnya gimana, akhirnya bagaimana, ya kan, ya ini yang ingin kita ketahui. Karena dengan memahami hal itu ya kita bisa kemudian mengetahui di mana sih value-value itu ditambahkan, mana sih yang penting, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini adalah satu contoh penggambaran yang tadi, dari yang gambar manufacturing system yang awal tadi, saya coba kita menggambarkannya dalam bentuk yang agak berbeda ya, dalam bentuk yang agak berbeda, menggunakan notasi yang memang baku, notasi pemodelan proses yang memang lebih baik. Nah, ini kita contoh. Sekarang kita lihat di sini ada gambarkan, ada customer, nama supplier, dan ada organisasi kita, pabrik sendiri. Mereka organisasi yang berbeda, makanya digambarkan dalam tiga pool ya, kita istilahkan pool ya, kotak besar ini kita tiga pool yang berbeda. Nah, proses di kita, karena kita tidak tahu proses customer seperti apa, supplier seperti apa, ya ini komunikasi saja, komunikasi, tapi bukan bagian dari sistem kita. Sistem kita itu kan di perusahaan kita ya, maksudnya sistem kita di perusahaan kita itu dimulai dari sini. Kita bisa gambarkan jelas startnya di sales order, jadi menerima sales order dari customer ini menjadi start di perusahaan kita. Nah, kemudian kita lakukan cek inventory. Nah, cek inventory ini menentukan perlu memproduksi atau tidak. Kalau tidak mau memproduksi, ya kita langsung ini saja, langsung mungkin menjual, karena sudah masihnya inventorinya masih cukup kan, kita nggak harus membuat lagi, ya sudah kita langsung ngirim barangnya ke customer ya, nanti nanti kemudian kita nagih.
Nah, tapi kalau kemudian pilihannya ternyata di sini ada keputusan, oh ternyata harus, kan nggak cukup sesuai pilihannya, harus kita harus membuat. Berarti kan kita menentukan berapa sih demand yang dibutuhkan, terus kita kirim ke R&D katakanlah di sini untuk desain produk yang dimau mau kalau misalnya ada perubahan ya, kalau enggak ya ya tadi biasanya kalau harus produksi kan mungkin tidak sesuai keinginan, makanya harus ada desain produk, terus ada manufacturing engineering, industrial engineering untuk optimasi, baru kemudian bisa melakukan produksi. Di satu sisi selain dia mengirimkan desain ke R&D, demand tadi dikirimkan juga ke informasinya ke operation untuk kemudian merancang mengatur production planning and controlling ini. Nah, kemudian di mana di production planning dan controlling ini akan mengabari human resource untuk merekrut labor ya, untuk mencari tenaga kerja. Selain itu dia juga menghubungi supplier untuk mendapatkan material. Jadi sudah ada tenaga kerja dan material. Ya sisanya yang lain-lain ya kan overhead itu kan nanti dibeli juga melalui supplier disediakan. Nah, kemudian mendapatkan supplier akan mengirim material, jadi kita mendapat material, kita melakukan produksi ya, jadi semua yang sudah diatur dari industrial engineering tadi juga dengan production planning itu kita olah diproduksi, kemudian sambil juga dilakukan quality control, kemudian barang yang jadi itu dikirimkan, kalau sudah ngirim kita bisa kirim invoice ke pelanggan tadi. Di saat rekrut labor itu juga dilakukan labor performance measurement, di mana datanya, informasinya diambil dari produksi. Nampaknya dengan begini kan lebih jelas prosesnya. Nah, ini dari sini kita juga bisa ngotak-ngatik. Kalau kita, oh ternyata ini kurang bagus posisinya urutannya, ini kan kita bisa perjelas dan kita juga tahu posisinya ini benar-benar endingnya adalah di kanan ini tadi. Dari sini kan kita tahu mulainya di mana, akhirnya di mana. Ini satu hal yang kalau kita menggunakan notasi atau cara pemodelan proses yang memang baku atau baik itu kita akan lebih menjelaskan kita sehingga kita bisa memahami dengan baik proses. Kalau kita sudah memahami dengan baik proses, artinya kita bisa melakukan proses manufaktur yang lebih baik. Itu makanya pentingnya proses. Nah, tentunya dengan proses yang baik kita diharapkan dapat, kita kan ujung-ujungnya tadi ingin meningkatkan produktivitas kan ya. Nah, ini di sini ada tabel Productivity Improving Initiative dari ASEAN Productivity Organization. Kalau kita lihat ini ada beberapa area inisiatif yang mempengaruhi area impact area yang berbeda. Jadi inisiatif-inisiatif productivity enhancing inisiatif ini inisiatif yang bisa meningkatkan produksi di perusahaan itu berimpak pada beberapa area, yaitu ada produk, proses, people, sama polisi. Mungkin sebagian di kiri yang di bagian inisiatif yang ada itu kita pernah mendengar atau kenal kan, semacam 5S, 7Ws, misal Kaizen, terus ada Customer Satisfaction Index atau Six Sigma, kita pernah mendengar. Tapi kita sekarang ternyata mereka punya concern yang berbeda areanya. Coba kita lihat mana ya sih yang sebetulnya, karena kebahasan kita tentang proses, mana sih yang sebetulnya berkaitan dengan proses. Kalau berkaitan dengan proses yang khusus itu kan ada di nomor 15, 16, 17, 18 ya. Business Process Engineering, Just in Time, Preventive Production Maintenance, Six Sigma ya. Ini hal-hal yang memang kita pernah dengar ya selama berkuliah. Tapi kalau yang umum, yang semua impact area kena itu ada yang di cross cutting itu Kaizen, benchmarking dan seterusnya. Jadi ada hal-hal yang memang inisiatif-inisiatif memang yang memang dirasa khusus untuk proses. Sebagian ini nanti kita pelajari di perkuliahan ini karena memang bagian dari BPMN. Kalau yang lainnya mungkin dia ya dia sudah bahasan yang tersendiri yang memang tidak cukup untuk dibahas dalam satu perkuliahan saja. Contoh Six Sigma itu kan sudah bahasan yang sangat besar ya, yang harus dipelajari sendiri. Nanti sebagian seperti bisnis proses engineering juga kita pelajari. Jadi penting di sini ini contoh-contoh hal yang terkait dengan proses. Nah, oleh karena itu di sini kita kemudian mencoba ini dulu
mengenal dulu sebetulnya proses itu apa sih secara basic. Tadi sudah diberi gambaran-gambaran, tapi kita sekarang mulai sebetulnya proses itu apa. Jadi proses itu adalah menurut Reengineering the Corporate Hammer and Champi, a collection of activities, jadi collection kumpulan aktivitas untuk mengambil satu atau lebih input dan menciptakan output yang menghasilkan value untuk customer, ya. Kemudian yang kedua, ini menurut Davenport, Davenport ini sering kita dengar di teknik industri, itu set of logically related, jadi satu rangkaian tugas-tugas yang logis yang dilakukan untuk mencapai tujuan bisnis tertentu untuk pasar tertentu, untuk customer tertentu atau pasar tertentu. Jadi tugas-tugas yang memang satu rangkaian aktivitas yang berupa tugas-tugas, rangkaian tugas-tugas yang kemudian untuk menghasilkan tujuan bisnis tertentu. Karena tidak selalu ini ya, mungkin tidak selalu menghasilkan barang ya. Kadang-kadang konsultansi dan kadang-kadang bisnis perbankan itu kan dia meminjamkan, industri perbankan itu, tapi ada bisnis outcome. Nah, ada juga dari WSK ini yang paling panjang ya, makin lama makin panjang definisi bisnis proses. Jadi terdiri dari satu set aktivitas sama yang dilakukan dengan koordinasi dalam organisasi dan lingkungan, antara organisasi dan lingkungan. Jadi aktivitas ini secara bersamaan merealisasikan satu bisnis goal yang sama ya, ini untuk mendapatkan tujuan. Ya, setiap bisnis proses dilakukan oleh satu organisasi, tapi bisa berinteraksi dengan bisnis proses yang dilakukan oleh organisasi lain. Jadi kayak ada 3 pool tadi, ada organisasi kita sendiri, ada supplier, ada customer ya. Kita tidak menggambarkan apa yang terjadi di customer sama di supplier karena fokus kita ada di ini. Tapi sebetulnya di dalam mereka pun ada terjadi proses. Nah, itu bisa jadi terjadi ada hubungan antara di organisasi kita dengan organisasi lain. Ini sudah memberikan definisi terakhir oleh WSG, ini sudah memperhitungkan organisasi lain juga. Kalau yang dua sebelumnya kan cuma di dalam satu organisasi. Padahal sekarang itu semuanya itu ya saling berinteraksi, namanya juga kolaborasi ya. Satu organisasi dengan organisasi lainnya itu saling berhubungan. Jadi mau nggak mau kita harus bisa menjelaskan apa yang terjadi. Nah, ini definisi yang terakhir ini lebih sesuai. Ada juga yang ini. Nah, itu tadi bisnis proses. Kemudian bagaimana bisnis proses manajemen mata kuliah kita. WSK tadi kemudian menjelaskan juga bisnis proses manajemen itu apa. Jadi itu apa ya, di dalamnya ada konsep, metode, dan teknik untuk mendukung desain, administrasi, konfigurasi, enactment atau apa, implementasi dan analisis dari satu bisnis proses. Jadi namanya manajemen ya. Ini konsep, metode, teknis untuk ya melakukan hal-hal ini dalam terkait bisnis proses. Ada juga yang dari Dumas ini terkait bisnis proses alternatif, yaitu adalah art dan science of overseeing. Jadi seni dan ilmu untuk mengamati bagaimana satu pekerjaan itu dilakukan dalam organisasi untuk bukan mengamati ya, mengamati ya, memantau untuk menjamin bahwa hasil yang didapatkan itu konsisten ya, dan juga untuk mengambil manfaat dari peluang-peluang yang ada. Nah, ini juga definisinya, tapi kebayanglah ini. Kalau di sini lebih kepada ini banyak konsep metode untuk mensupport, kalau di sini untuk memantau supaya memang bagus, menjamin bahwa ini berjalan secara bagusnya, mirip-mirip. Jadi ini semua yang akan kita pelajari. Nah, BPM itu Business Process Management itu pun punya sertifikasi ya. Kalau di sini ada yang menyediakan sertifikasinya, yaitu Object Management Group ini menyediakan sertifikasi untuk BPM. Ini nanti di sini di mana ada beberapa level, yaitu fundamental, intermediate, dan juga ada advance. Jadi ini mata kuliah ini kalau memang menarik bisa menjadi awalan untuk kemudian nanti mengambil sertifikasi terkait hal ini di sini. Nah, ya itu untuk
untuk ini adalah reference-reference yang bisa dipakai, yang saya pakai untuk mempelajari mata kuliah ini. Mungkin sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.